Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kamu berada. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat sahabat semua yang sudah mampir di channel YouTube Andi Asril NS. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe, like, dan share video konten saya. Langsung saja ya, di konten kali ini saya bertemu dengan seorang loper koran yang membuat saya speechless, terdiam mendengar beliau bicara. Dan jangan skip videonya karena akan ada pelajaran yang akan kita dapatkan dari cerita loper koran ini. Yuk lanjut. Seperti apa yang sering saya katakan sama teman-teman di organisasi juga, kalau kita tidak mau merubah nasib, Allah juga tidak akan berubah. Karena ada firman-Nya kan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum Pak. Ya. Pak, Oh, dari tadi saya merhatiin Bapak nih dari seberang jalan. Ya. Saya boleh ngobrol-ngobrol nggak sama Bapak? siapa? Nama saya Andi Pak. Andi ya? Bapak jual koran ya? Iya Pak. Izin Pak, saya rekam ini Pak ya untuk masuk di channel YouTube saya, boleh Pak? Oh silakan. Boleh. Supaya bisa jadi pelajaran nantinya, bukan hanya untuk saya sendiri, tapi jadi pelajaran untuk yang menonton channel YouTube saya nantinya. Insya Allah Pak ya. Andi Pak. Oh, Nama channel YouTube saya itu Andi Asril NS. Oh, yang kemarin saya ketemu Henry ya. Andi. Yang perjalanan dari kota Jambi ke Kerinci kemarin tuh Henry kemarin. Oh ya. Nah, kalau saya Andi Pak. Andi ya. Tapi kayaknya di sini agak sedikit berisik, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, supaya Bapak nggak terlalu. Bapak aduk sambil berdiri aja Pak di sini tadi, biar kita ngobrol-ngobrol sebentar. Di tempat tadi. Nah, di situ Pak. Izin Pak apa namanya Pak? Herson Pak. Pak Herson. Herson. Pak Herson, berapa tahun umurnya sekarang Pak? 40-an lah Pak. 40-an. Kelahiran tahun berapa Pak Herson? Berarti 81 ya, kurang lebih ya. Oh, 81 80-an ya mungkin ya. 81 Pak Erson ya. Pak Erson. Pak Erson sudah jualan koran ini sudah berapa lama Pak Erson? Bisa dibilang dari 2013 2014 lah Bang. Cuman kan kita kan nggak selalu aktif ya, artinya kadang-kadang kita juga ngamen, kadang-kadang kita juga, karena saya juga di rumah juga buka panti pijat untuk cuman kan karena memang artinya kalau sesungguhnya kita nggak mau yang kayak gini ya sebenarnya gitu kan, bahwa kemudian ini kan tidak lebih, beberapa masyarakat bahkan mengatakan bisa berpikir bahwa ini hanya sekedar topeng lalu untuk minta-minta gitu kan sebenarnya kan. Kalau saya pribadi izin Bang Nerson ya? Herson. Hotel. Herson. Herson. Saya memandang Pak Herson tidak seperti itu. Perlu Pak Herson ketahui, saya cerita sedikit yang ada di konten saya itu memang hal yang positif yang saya tampilkan untuk bisa dijadikan pelajaran untuk pribadi saya. Saya tidak mau terputus pelajarannya hanya diri saya aja, makanya saya membagikan dengan membuat channel YouTube biar bisa dilihat banyak orang. Tujuannya apa? Untuk mereka bisa ambil pelajaran dari cerita setiap saya menemukan orang-orang, siapapun orangnya. Tapi mungkin ini Allah sudah takdirkan, saya jalan tadi saya ketemu Pak Erson, saya melihat langsung, udah. Jadi saya tidak melihat apapun itu Pak Herson, yang pasti saya pengen kenalan, saya pengen ngobrol. Oke Pak Herson. Oke Pak. Bisa kita lanjut? Oke, silakan. Pak Herson, tadi jualan dari tahun berapa tadi saya lupa? Sekitar 2014-an lah ya. 2014. Berarti sekitar 7 tahunan udah Bang. Oh sekarang iya. 2021 ya. 6 tahun 7 tahunan ya. 6-7 tahunan. Berarti di rumah Pak Erson juga, kata Pak Erson tadi saya buka panti pijat. Panti pijat. Karena kan saya kan memang dibekali kemampuan saya sebenarnya untuk terjun di masyarakat.
itu dibekali oleh pendidikan saya. Saya dulu sekolah, Bang. Jadi dari SD, SMP, SMA hanya kita hanya yang berbeda adalah membaca menulis saja, tetapi kurikulumnya juga kurikulum umum kan seperti itu. Yang memfasilitasi pemerintah kan, karena memang ada untuk itu. Nah, sebenarnya kami dibekali dari pendidikan kami dulu untuk terjun di masyarakat itu adalah ngurut, Bang. Dibekali dari mana nih, Pak? Dari pemerintah melalui unit pelaksana teknisnya, panti kan dulu kan, ya. Asrama, kayak semacam asrama kayak gitu kan, asrama tapi difasilitasi oleh pemerintah kan seperti itu. Oh, gitu. Memang lembaga pendidikan untuk tunanetra, Bang. Oh. Gitu. Jadi cuman dia kan di bawah koordinasi Mensos ya, ke Mensos. Nah, jadi sebenarnya kan kita dipersiapkan di tengah-tengah masyarakat itu untuk ngurut sebenarnya kan, buka panti pijat. Nah, itu sudah saya lakukan di Jambi. Kalau memang waktu itu berapa lama melakukan hal itu, Pak? Setelah belajar itu? Oh, setelah langsung terjun. Kita kan dulu dari saya dulu kebetulan pendidikan kita dulu di Jawa ya. Di Jawa. Jawa Tengah. Ya. Begitu keluar dari situ kita langsung ke Jakarta dulu, karena memang banyak Jakarta kan dulu kan yang tuh yang buka-buka panti pijat seperti itu dan berhasil kan. Jadi kita kerja ikut orang di sana, kemudian ternyata Allah menakdirkan lain kan, bahwa saya kemudian dapat jodoh orang Jambi kan seperti itu. Alhamdulillah. Punya istri sudah berarti, Pak Erson? Anak 2, Pak. Alhamdulillah. Inilah kita seperti ini kan, bukan kalau untuk kita pribadi sih, untuk kehidupan kita pribadi yang penting sudah dapat, maaf banget, rokok ada, paket sudah, makan sudah siap kan, udah cukup kalau kita pribadi ya. Tapi tidak begitu kalau ini kan, kita memang berjuang untuk keluarga kan, ada 2 anak saya yang harus dihidupi, ada istri saya yang harus itulah yang akhirnya mau tidak mau kita akhirnya apapun ayolah kita lakukan selagi memang tidak menyalahi peraturan dan perundang-undangan yang ada kan, seperti itu. Luar biasa sekali, Pak Erson. Saya izin sebelum saya lanjutkan dulu, Pak Erson sekolah tamat apa, Pak? Alhamdulillah SMA, Pak. SMA, tetapi ya tadi kalau SMA kita kan kurikulumnya sama dengan orang normal. Ya. Hanya yang membedakan itu cara membaca dan menulis, cuman yang membedakan lagi kalau pada waktu angkatan saya dulu orang normal kan bisa milih kan jurusan setelah kelas 2 kan, mau IPS, IPA atau apa. Nah, kalau kita langsung di survive ke IPS-nya seperti itu. Saya kok gimana? Saya mendengar cerita Pak Erson ini seperti saya ngobrol gimana? Saya agak speechless. Saya seperti ngobrol sama seorang pejabat. Aduh. Pak Erson menguasai sekali cara bahasanya. Makanya serius Pak Erson. Saya nggak memuji Pak Erson. Saya seperti bicara sama seorang pejabat atau orang berpendidikan lah. Makanya saya tanya Pak Erson, dulunya sekolah tamat apa? Jadi jangan sampai saya salah nanti. Alhamdulillah SMA, Bang. Dan yang lebih penting sih memang kita kan pergaulan. Ya. Karena walaupun seperti ini kan alhamdulillah saya bisa mengakses internet walaupun saya tunanetra seperti ini. Terus beberapa waktu yang lalu sempat otodidak, kita juga bisa mengoperasionalkan laptop, komputer kan seperti itulah kira-kira, Bang. Jadi kalau Pak Erson sendiri izin, saya kan orang awam di bidang ini. Iya. Nggak masalah, Pak. Kasih tahu saya dong Pak Erson, bagaimana cara Pak Erson mengakses komputer. Nah, ini bagi orang yang awam seperti saya, ini pelajaran. Oh iya, dulu sempat saya juga dulu pernah agak viral juga dulu, Bang. Saya nulis di salah satu grup di Facebook, grup Kota Jambi pada waktu itu. Iya. Yang akhirnya melenceng, pembahasannya bukan dari tema apa yang saya tuliskan, tetapi pembahasannya adalah yang bener aja. Masa iya orang buta bisa nulis membalesin komen katanya kan seperti itu kan. Iya. Kalau saya pribadi sih saya berpikir bahwa nggak salah, karena acap kali sering kali bahwa kemudian saya termasuk bersyukur saya kepada Bang Andi mau gitu untuk hal-hal yang seperti ini. Terkadang kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu kadang-kadang, jadi menganggap bahwa buta kok, nggak jauh dari minta-minta dan segala macam. Itu umpama kan seperti itu. Tapi
Dan itu juga kita tidak bisa menyalahkan karena memang realita yang ada di tengah-tengah masyarakat, mayoritas memang seperti itu. Kan gitu kan, bukan yang salah justru dari diri kami sendiri. Seperti apa yang sering saya katakan sama teman-teman di organisasi juga. Kalau kita tidak mau merubah nasib, Allah juga tidak akan berubah. Karena ada firman-Nya kan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Image itu kitalah yang harus merubah. Kan seperti itu kan. Nah, ini yang belum. Jadi yang saya sayangkan satu hal di Jambi khususnya, bagi tunanetra khususnya, penyandang cacat lah ya, kaum difabelnya, tidak ada kebersamaan untuk saling maju, saling mengangkat, saling berpegangan, tidak. Tetapi yang mana yang diinjak lemah, yang bisa dijadikan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, nggak mau salah gitu. Kalau saya, karena saya memang dulu kan lama di Jakarta Bang gitu kan. Nah jadi saya banyak belajar dari mereka gitu loh. Kita saling bergandengan. Bahkan kalau di Jakarta kan hal-hal seperti ini kan sebenarnya kita menyalahin perda ya yang kayak gini ya, sebenarnya kan perda nomor 4 kalau tidak salah, bahwa kemudian dilarang meminta-minta dan mengamen di jalan-jalan protokol dan tempat-tempat umum, itu isinya. Nah, sebenarnya luar biasa. Pak Erson sampai mengetahui hal gitu ya. Saya aja nggak tahu Pak Erson. Aduh, luar biasa. Lanjut Pak, lanjut. Nah, jadi kalau di Jakarta gitu, di Jakarta mereka diberi bantuan hukum untuk yang seperti ini gitu loh. Bahwa kemudian teman-teman di sana kan juga banyak yang karena corona segala macam seperti ini Bang kan, panti pijat juga banyak yang gulung tikar kan gitu kan, karena ya kita tahu sendiri lah bahwa segala aspek kena ya kalau corona kan seperti itu. Nah, mereka akhirnya banyak juga yang ngamen lah, jual kerupuk lah kan seperti itu kan di Jakarta sekalipun kan teman-teman, yang penting bertahan untuk hidup. Nah, mereka yang kayak gitu kan juga menyalahi peraturan kalau di sana. Tapi dari organisasi diberi bantuan hukum gitu loh. Kalau di sini kan tidak. Ini tidak. Nah, maksud saya pribadi tadinya, ayolah kita perjuangkan. Kalaupun tidak kita yang merasakan, adik-adik kita yang akan datang. Kan gitu kan. Itulah perlunya kita hadir gitu. Tapi kan ternyata ya sudah gitu, nggak ada kelanjutan. Mereka juga tidak, ya sudah, tinggal akhirnya kayak ginilah, stagnan berjalan seperti inilah Bang. Sekedar kalaupun masa apesnya ya ketangkap sama dinas sosial, bubar lagi, tuh dilepaskan, turun lagi, kayak gitu-gitulah cuman kan. Siapa? Mudah-mudahan Pak Erson, cerita Pak Erson ini nanti akan saya share di channel YouTube saya. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalam cerita obrolan singkat kita ini. Amin. Sebetulnya yang banyak ngobrol di sini Pak Erson, bukan saya ya. Mohon maaf, saya dominan malahan Pak ya. Tapi benar, saya justru, makanya saya bilang saya speechless banget ketemu sama Pak Erson. Baru kali ini saya ketemu orang yang saya ajak ngobrol di jalan, itu kayak bukan apa ya, di luar ekspektasi saya. Oh, biasa Pak Erson, iya Pak Erson sangat menguasai bahasanya. Kalau saya biasanya kalau saya ngobrol umpamanya sama pejabat, saya ngobrolnya begini nih. Jadi saya kayak nggak ngerasa ngobrol sama seorang loper koran, mohon maaf. Saya kayak ngerasa ngobrol sama seorang pejabat nih. Terima kasih sekali Pak Erson. Cerita singkatnya, cerita Pak Erson jadi pelajaran untuk saya. Jangan memandang seseorang itu dari kulitnya, dari luarnya, dari casingnya Pak Erson ya. Tapi coba dekati, rasakan, selami dulu. Itu yang jauh lebih penting Bang. Betul, memang kalau boleh saya mau ngomong sih, pesan yang tersirat dan tersuratnya kira-kira seperti itulah ya. Mungkin Pak Erson, untuk menutupi pembicaraan kita, karena Pak Erson nanti mau melanjutkan jualan lagi, korannya berapa satu Pak Erson? 2.000. Ini Iya, kok dikit ini? Mana ini sudah hampir habis makanya kan. Oh, ini sisanya? Iya, sisa. Sisanya. Oke, sisanya ada berapa? 3. 7. Salah. 6. Jadi berapa tuh Pak Erson? 6 berarti 12.000. 12.000. Izin semua, tadi baterai kamera saya habis, jadi saya lanjut menggunakan HP. Ini korannya tinggal 7 Pak Erson ya. Tinggal 6 menutupi obrolan kita sama Pak Erson, seorang loper koran yang berumur
40 tahun, orang yang sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan semua tadi pada teman-teman, pada sahabat yang menonton channel YouTube Andi Asril NS, saya merasa sedang tidak berbicara dengan seorang loper koran, tapi saya merasa berbicara dengan politikus, pejabat, pengamat ekonomi. Ini luar biasa. Kalian boleh teruskan pembicaraan saya ini. Kalian boleh ngobrol sama Pak Erson. Tiap hari ada di sini, Pak? Bisa dikatakan seperti itu. Dari jam berapa sampai jam berapa izin, Pak? Nah, itu yang nggak tentu ya. Yang pasti sih di atas jam 10-an lah ya, mungkin ya, karena kan di sini kan juga ada yang nempati kalau pagi kan. Yap. Tinggal kalau gantian ya. Kalau dia yang punya tempat sudah balik ya baru kita masuk. Ya, Pak Erson pulangnya jam berapa tiap harinya? Pulangnya sehabisnya koran. Sehabis koran. Biasanya akhir-akhir ini jam berapa? Sekitar 2 jaman lah ya. Berarti kalau saya jam 11 mungkin sekitar jam 1-an kayak gitu ya. Oh, tapi ini agak sore ya Pak Erson ya? Karena tadi turun sore, Bang. Tadi turun habis salat Jumat. Oke. Jadi gini, kenapa saya tanya gitu? Supaya yang nonton tahu informasi tentang Pak Erson. Nah, mudah-mudahan ada yang melanjutkan obrolan saya dengan Pak Erson nanti. Pak Erson tinggal di mana? Saya di Widuri 2, Bang. Widuri 2. Oke. Searching aja di Google Map RPT ya, Rumah Pijat Tunanetra Widuri 2 ada. Subhanallah. Kalau pijat itu biasanya antar jemput atau orang datang ke rumah? Antar jemput bisa, di rumah juga kita sediakan fasilitasnya. Harganya? Biar orang tahu. Kita nggak pasang tarif, yang penting kepuasan konsumen itu yang utama, Bang. Masya Allah, luar biasa ya. Benar, ini pelayanan memang ini. Ini 6 lagi tadi berarti harganya? 12.000. Izin Pak Erson, maaf saya pakai tangan kiri. Ini uang, itu nggak usah dihitung lagi. Ini saya beli. Oke, terima kasih, saya terima. Sudah itu saya kembalikan lagi. Nah, saya kembalikan lagi. Saya tidak bermaksud menganggap Pak Erson apa-apa. Yang pasti Pak Erson sekarang jadi sahabat saya. Nah, nama saya Andi, Pak Erson salah satu sahabat saya sekarang, namanya Pak Erson, loper koran. Siapa Erson? Lain kali kalau ketemu saya yakin Pak Erson menghafal suara saya sudah. Oke? Saya yakin orang-orang seperti Pak Erson peka dalam pendengaran. Dalam hati juga. Izin Pak Erson. Salam buat keluarga. Salam kenal dari saya. Mudah-mudahan sehat terus Pak Erson ya. Saya selalu makin banyak subscribernya, Bang. Siap. Ya, terima kasih Pak Erson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa bahagia.